kesusilaan misalnya, kaitannya kesusilaan, apakah itu udah perspektifnya gender itu sudah masuk dalam pertimbangan hakim atau belum, misalnya gitu. Nah itu kita sudah bisa menilai satu persatu bagaimana sebenarnya penerapan hukum itu di lapangan. Gitu. Jadi bukan hanya kita melihat aspek normatifnya, kalau pasalnya ini ya kita terapkan ini itu S1. Gitu, karena S1 itu tujuannya adalah mencetak tukang-tukang hukum yang siap menerapkan peraturan perundang-undangan ANSI. Kalau hanya mereka ragu ya enggak, ini seperti yang saya katakan di awal. Kalau tukang hukum ragu terhadap pasalnya, ya dia nggak akan menegakkan hukum gitu. Tapi dalam konteks keilmuan, akademisi harus mengatakan bahwa oh ini pasalnya itu kurang tepat, harus begini-begini dan seterusnya. Kemudian ada berkembang teori hukum yang teori itu dipakai dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian baru undang-undang itu bisa berubah. Sebagaimana misalnya ada teori hukum pembangunan misalnya. Teori hukum pembangunan itu kemudian dikembangkan di era rezim Soeharto misalnya. Dia memahami secara natural saja, bukan natural, politis malah, terkait dengan bagaimana law as a tool of social engineering, ya harus kupon. Ya, kemudian di Indonesia kemudian dikembangkan. Kemudian ada bergulir lagi di era berikutnya, ada teori hukum progresif, ya Cipto Raharjo, yang dia ingin membebaskan pemikiran-pemikiran tentang hukum yang saklek itu menjadi hukum yang mencerahkan. Hukum itu untuk manusia, ya, bukan untuk hukum, bukan untuk negara, bukan untuk penguasa, tapi untuk masyarakat. Kemudian ada lagi masuk teori negara hukum integratif. Ya. Itu adalah kapitalisasi atau konvergensi teori hukum pembangunan dengan teori hukum. Satu lagi adalah progresif, ya, integratif, ya. Tadi Muhtagrul Atmaja, kemudian Cipto Raharjo, kemudian masuk ke Romli Atmasasmita, ya. Itu teori hukum integratif. Kemudian muncul lagi teori hukum yang berkembang, yang dikembangkan di Fakultas Hukum, terutama di program studi dokter ilmu hukum, yaitu teori hukum Pancasila. Gitu ya. Hukum Pancasila apa sih itu? Itu konfigurasi ketiganya, yaitu hukum yang berkembang di Indonesia, itu teori hukum pembangunan, teori hukum progresif, dan teori hukum integratif. Digabungkan menjadi teori hukum Pancasila. Nah, itu yang lagi dikembangkan, dan nantinya kita juga akan berproses ke sana. Meskipun nanti ada spesifikasi, ya, perdataan kesehatan, magister hukum yang kenegaraan, ya, internasional ada, ya. Itu bagian-bagian yang perlu kemudian dipadukan dengan kajian umum terkait dengan Pancasila. Bagaimana Pancasila itu menjiwai setiap aturan hukum sebagai sebuah nilai hukum. Saya ingin mengatakan bahwa dalam proses perkuliahan ini kita belajar mengenai metode penelitian, bukan hanya diartikan secara sempit, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita melakukan penelitian, tapi ini kajiannya harusnya komprehensif, ya. Makanya kemudian bahkan di semester lalu itu bukan hanya proposal penelitian, tapi juga kaitannya dengan bagaimana penulisan karya ilmiah hasil penelitian itu dalam jurnal internasional. Nah, tapi ini kita batasi, outputnya adalah proposal penelitian. Sampai situ saja, ya. Tapi di proposal penelitian itu kan bukan hanya metode penelitian yang secara sempit tadi dicantumkan biasanya di bab 3, metode penelitian, ya. Penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, misalnya dengan pendekatan status approach, historical approach, kemudian analytical approach, philosophical approach, kemudian case approach, dan seterusnya, tidak. Tapi secara keseluruhan itu kalau saya punya target bahwa mahasiswa menulis, bahkan karena saya tahu kelemahannya, mau S1, S2, S3 tetap kita terkendala pada bagaimana menuangkan ide pemikiran kita terkait dengan penelitian yang kita lakukan itu dalam tulisan yang menarik. Gitu. Jadi poinnya itu bukan hanya kita melakukan penelitian, tapi sesuatu penelitian itu menarik, bisa dibaca dan
menarik perhatian orang untuk membacanya gitu. Saya coba slide share ini ya. Jadi kaitannya dengan output itu tadi, jadi tidak hanya berbicara mengenai ilmu tentang metode penelitian gitu. Seperti yang sudah meskipun materi kuliah itu adalah metode penelitian. Jadi sebelum masuk ke sana, kita harus paham dulu bagaimana menulis. Ya, menulis secara ilmiah itu ada namanya merujuk atau reference atau mengutip, karena pasti tulisan kita itu sudah pernah ditulis orang dan kita harus secara bijak, secara akademis, karena ada pertanggungjawaban akademisnya, kita tidak boleh begitunya langsung mencaploknya. Makanya kemudian ada metode untuk menulis itu kaitannya dengan apa ini footnote atau body note, itu sebagai satu wujud dari kita mengutip pendapat orang. Ya. Jadi pendapat orang kalau misalnya 5 baris lebih ya kita harus cetak miring ya, karena kita mengutip secara langsung. Kalau mengutip nggak langsung ya kita memparaphrase-nya. Maknanya sama, tapi kita intinya ingin mengambil namanya esensi dari apa yang disampaikan itu, tapi tetap kita mengutip gitu, bukan mengambil saja. Kemudian untuk menulis juga kita perlu mencari rujukan yang sebanyak-banyaknya dan yang termutakhir. Makanya kemudian dalam penelitian itu ada namanya state of the art ya, atau kemutakhiran penelitian. Misalnya jaksa di sini ya, banyak jaksa mungkin. Itu penelitian tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa. Mungkin jaksa itu di sini dalam konteks sebagai penuntut memiliki kapasitas independensi yang cukup tinggi ya. Misalnya dia ada prinsip dominus litis ya, jaksa itu berkuasa untuk melakukan penuntutan dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu pertanyaannya apakah jaksa kemudian ketika mendapat berkas ya, dari penyidik, apakah kemudian dia bisa bereksplorasi, melihat sendiri langsung dan seterusnya. Makanya kemudian dibutuhkan dominus litis tadi dalam kerangka untuk bukan merekayasa tapi mencari kebenaran dari laporan yang tadi sebelum menentukan P21 atau setelah P21. Itu untuk menunjukkan kapasitas dia itu sebagai dominus litis, not only just a postman ya gitu. Jadi nggak hanya sebagai tukang pos. Jadi dia mana suratnya dari polisian gitu ya, saya sampaikan di pengadilan ya, saya sesuaikan saja ini apa yang sudah, nggak begitu ya. Sekarang sudah mulai berkembang ke arah bagaimana jaksa menggunakan prinsip itu gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan penelitian ya. Misalnya di satu tempat tertentu atau di satu apa namanya institusi atau di konteks ini tuh kantor kejaksaan tertentu, dia melakukan seperti itu bagaimana kira-kira begitu. Terus dalam kaitannya tulisan, mungkin ini saya sudah sampaikan sampai detik ini, mungkin ada yang sudah atau yang belum mempelajari mengenai cara pengutipan secara otomatis menggunakan Mendeley atau Zotero atau perangkat yang lain. Nah, itu akan mudah sekali untuk mengutip ya, tanpa harus kita ngetik footnote-nya apa ya, kita ketik bukunya Peter Mahmud misalnya penelitian hukum tahun 98, ketik manual di footnote itu enggak, tapi secara otomatis bisa. Nanti Anda bisa menggunakan itu karena untuk meminimalisir pekerjaan penelitian yang sifatnya teknis. Sementara kita butuh penelitian yang bukan hanya sekedar originalnya tinggi, tapi juga apa namanya bagus ya, tulisannya secara substansial itu bisa dipahami dan bisa logis gitu. Penelitian berkaitan dengan penelitian ini. Bukan hanya berkaitan dengan masa teknis, kita baru nulisnya ini kayak mana nih, ini formatnya bagaimana, enggak, tapi secara substansial lebih daripada itu. Nah, itu harusnya hal-hal yang menghambat tadi penelitian kita secara substansial, yaitu hal-hal teknis itu harusnya udah selesai di S1 maupun S2 atau di proses bimbingan di, mungkin kalau di sini ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, pembimbing 2 biasanya juga selain juga dia kadang-kadang nggak tahan untuk memberikan masukan secara substansial, juga dia itu harusnya tugasnya adalah membimbing mahasiswa dalam hal teknis penulisan gitu. Misalnya ngajarin Zotero atau dan segala macam gitu ya. Kalau pengalaman saya waktu ngambil S2 di UGM waktu itu,
Profesor Maria S. Sumarjono, pengajarnya itu kan saya udah katakan tuh suasananya menegangkan lah istilahnya. Kemudian dia seingat saya dalam konteks judul itu ada variabel-variabel ya. Ini nanti saya akan sampaikan terkait dengan judul itu. Kemudian juga kaitan dengan substansi dari metode penelitian itu kaitannya dengan sampel, terus sampling ya. Kemudian ada metodenya sampling itu random sampling atau unrandom sampling dan seterusnya. Populasi diambil ya, samplingnya dari populasi itu. Nah, itu kaitannya dengan hal-hal itu ya, sifatnya lebih sosial malahan. Karena mungkin background beliau juga bukan hukum murni ya, tapi ada aspek sosial yang kuat juga di situ. Sehingga ya sebenarnya dalam metode itu si peneliti memiliki kekuasaan yang lebih luas untuk memilih atau menentukan metode apa yang ini. Nah, oleh sebab itu, selain yang disampaikan oleh Pak Tri dan saya, buku-buku referensi mengenai penelitian itu juga perlu dibaca. Apalagi kalau nggak sekarang bacanya selama masih kuliah ya. Nanti kalau setelah kuliah atau nggak kuliah lagi, ya nggak akan mau baca seperti itu. Nah, mumpung sekarang itu ada referensi misalnya Dr. Muhammad Marzuki atau yang lainnya, Prof. Irwansyah dan kawan-kawan, terusnya juga atau dari luar ya, referensi luar itu bisa digunakan atau materi yang disampaikan saya Pak Tisnanta itu kan sehari dari tulisan-tulisan di referensi itu tadi ya, pustaka-pustaka bisa dicari langsung gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian juga nggak merasa ditipu oleh dosennya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mencari atau menemukan referensi yang pas gitu ya. Baru kemudian di sini kita diskusikan mana yang kira-kira tepat untuk penelitian Bapak Ibu masing-masing. Saya coba share slide ya. Gimana bajunya ini? Oh ya ini. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas mengenai atau kita perdalam. Saya waktu itu sudah menyampaikan mengenai mengemphasize apa saja dalam konteks materi kuliah penelitian hukum tadi. Kalau kita lihat secara sempit, metode penelitian itu hanya bagiannya ini saja, ya. Tapi kok saya punya tanggung jawab untuk karena outputnya adalah proposal itu nggak cuma metode penelitian ini saja, gitu ya. Kalau ini udah selesai di tahap-tahap pertama perkuliahan 1, sekali saja udah selesai. Anda tinggal akan membaca buku tentang metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum Dr. Muhammad Marzuki atau yang lain udah selesai itu. Tapi ada tanggung jawab saya untuk ini karena seiring dengan pengalaman membimbing mahasiswa itu ada yang bagus, yang cepat, maksudnya ada juga yang lambat karena beberapa hal ya. Kita akan mengemphasize bagian ini sistematika tesis atau disertasi ini. Ada judul, ada ringkasan, ada abstrak ya. Kemudian ada pendahuluan itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, landasan teori atau landasan konsepsional, ada metode penelitian, ada sistematika penulisan. Tapi di bagian pendahuluan ini sebenarnya ada bagian yang penting yaitu menggambarkan alur pikir. Nah, ini nggak semua orang juga tahu ini bagaimana cara menggambar alur pikir. Jadi kadang-kadang saya juga sebagai dosen juga perlu diskusi, banyak diskusi dengan kawan dosen yang lain untuk menggambarkan alur dosen ini yang tepat. Ya, misalnya terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika misalnya. Berarti awalnya itu pola pikir kita itu apa? Kalau pemidanaan dan seterusnya, berarti pola pikir kita itu dari kasus narkoba yang banyak mungkin ya, atau undang-undang narkotika mungkin ya, yang memberikan hukuman yang begitu ini. Kemudian ada unsur-unsur atau anasir-anasir yang perlu kita masukkan supaya sesuai dengan target kita tadi, bahwa kebijakan terkait dengan ini itu tidak mendukung misalnya. Nah, anasir-anasirnya itu apa? Nilai Pancasila, nilai ini, aspek ini, teori, dan seterusnya. Kemudian hasilnya di akhir itu adalah pemidanaan yang humanis. Kira-kira begitu orientasi yang akan kita kejar ya dari penelitian yang kita lakukan. Nah, ini harusnya ada. Di sini adalah alur pikir. Ya. Kemudian pembahasan pertama.
kemudian ada membahas pembahasan kedua, ada penutup ya. Kita kan sebatas di poin 1 ya, sampai sistematika penulisan atau metode penelitian saja. Di sini bisa posisinya. Sebenarnya kalau mau sempit aja kita cukup membahas mengenai metode penelitian saja. Tapi kaitannya ini juga dengan judul, rumusan masalah, dan landasan-landasan teori yang perlu kita sampaikan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau sistematika artikel ya ini. Tapi kan kita di IHD ini kemarin janjinya Bapak Tisnata nggak sampai situ. Jadi sini saja. Kemudian judul tesis ya. Sekilas waktu itu saya sudah sampaikan mengenai judul-judul yang ini, tapi saya akan ulang lagi secara pelan-pelan ya supaya kita paham, karena kita butuh merenung ya sambil menyandingkan dengan pemikiran kita terkait penelitian yang akan kita lakukan ya. Judul itu harus ringkas dan padat sesuai dengan misi dan visi informasi yang ingin digali. Ini kaitannya dengan apa sih yang mau saya gali atau yang ingin saya temukan gitu ya. Nah, itu judul itu mempresentasikan atau merepresentasikan apa yang ingin kita lakukan. Misalnya pemidanaan yang humanis nanti saya pengen itu. Sekarang itu pemidanaan itu nggak humanis, ya. Dia lebih pada deterrent effect atau memberi balasan, pembalasan, kira-kira begitu. Tapi yang humanis yang seperti apa? Oh, ternyata di KUHP nggak humanis. Yang humanis itu ternyata ada di hukum adat. Nah, bagaimana cara memixkan hukum adat dengan hukum pidana positif ya, hukum positif. Sementara hukum adat dalam konteks pidana itu ya belum diakomodir secara penuh gitu. Padahal itu penting sekali. Misalnya pembunuhan, misalnya selain itu pelecehan seksual misalnya, pencurian misalnya. Itu kan di hukum adat juga sebenarnya udah ada mekanisme tersendiri, tapi kok nggak masuk ke situ ya gitu. Nah, pola pikir kita langsung berlari mengejar apa bisa nggak ya gitu. Terus kalau yang fanatik, yang maksudnya agama yang kuat gitu misalnya. Nah, ini dalam hukum Islam misalnya itu ada potong tangan kalau mencuri itu. Sampai sekarang itu belum dirubah itu hukumnya itu bagaimana ya? Kaitannya dengan ini kalau kita berhukum di secara nasional nanti di akhirat kita masih harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana menyatukan supaya hukum itu enggak sekedar di dunia tapi juga bisa futuristik sampai di akhirat. Nah, itu hukum hukum agama bisa mencapai sampai akhirat ya. Misalnya kita melakukan dosa di sini nanti di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan. Kalau kecuali kalau kita dimaafkan. Nah, kata maaf itu ya ada pengecualian. Mau pembunuhan ya berkaitan dengan muamalah ya, orang dan perorangan ya. Pembunuhan, pelecehan seksual, perzinahan, bukan perzinahan, pemerkosaan, kemudian pencurian ya. Tapi kalau di ini kan kita hanya berfokus pada hubungan muamalah ya. Orang perorangan diatur oleh negara, hukum publik. Ya, gitu. Sehingga nggak nyambung tuh, gimana cara nyambungnya gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang misalnya kalau di konteks selain pidana mungkin ya, itu bisa. Konteksnya misalnya perbankan ya, perbankan syariah itu sudah mulai dikembangkan, ekonomi syariah sudah mulai dikembangkan. Kesehatan syariah mungkin sudah dikembangkan ya, seperti apa misalnya. Kemudian yang lain-lain ya, kaitannya dengan hal-hal seperti ini ya. Sedikit-sedikit sebenarnya nilai-nilai sudah ada. Nah, kata nilai yang saya kemukakan itu kajian yang lebih tinggi lagi secara hakiki ya, hakikat tadi ya, di konteks keilmuan S3 lah, kira-kira itu dibatasi. Tapi nggak salah juga kalau umpamanya di S2 itu levelnya juga selain bahas mengenai dogmatik hukum, teori hukum juga dimix dengan filosofi kaitannya begitu ya. Itu judulnya. Kemudian judul harus disesuaikan dengan sifat penelitian dan pendekatan yang akan dilakukan. Misalnya nanti saya kasih judul, saya kasih contohnya mencerminkan masalah. Judul itu mencerminkan masalah, menunjukkan variabel penelitian. Mencerminkan masalah inilah yang penting ya. Di awal tuh sudah dia itu judulnya begini nih, misalnya kebijakan kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana anak ya, masih anak-anak di bawah umur. Nah, misalnya ya, kebijakannya apa gitu ya misalnya. Bapak habis apa kebijakannya pakai restoratif justice misalnya gitu. Itu kan udah kelihatan. Mencerminkan masalahnya apa ya? Oh, masalahnya anak-anak ini sekarang ini banyak melakukan tindakan pidana kan.
Terus bagaimana kebijakan polisi ini? Oh, ada peraturan Polri ya, Kapolri ya, misalnya yang restoratif justice dan seterusnya. Tapi restoratif justice itu masih terbatas pada anak-anak. Kalau anak-anak yang tanggung gimana ya? 19 itu sudah lewat dari anak, tapi barusan anak-anak loh. Gitu. Sementara dia masih kuliah segala macam. Nah itu bagaimana kebijakannya itu? Mungkin dengan asas kekeluargaan. Kita kan keluarga, bukan keluarga hanya sekelit saja, tapi juga keluarga se-Indonesia misalnya. Itu bagaimana? Kita kan keluarga kan, akhirnya kan keluarga juga kan. Nah, bagaimana yang seperti itu? Itu udah mencerminkan masalah, udah kelihatan masalahnya dari judul tadi. Kemudian menunjukkan variabel penelitian. Nah, ini kata variabel ini, Prof. Maria S.W. Sumarjono itu menekankan pada aspek variabel. Meskipun kalau orang hukum murni yang katanya memiliki kekhususan, keistimewaan, kekhususan, mempunyai ciri khusus atau sui generis. Penelitian hukum itu penelitian yang sui generis loh. Ya, entah ini hanya sebagai ini saja, modus untuk mengatakan bahwa kita itu nggak seperti ini seperti itu. Maksudnya kita punya kekhususan sendiri yang untuk menutupi kekurangan kita, kelemahan kita dalam melakukan penelitian. Atau sebenarnya memang ya ada aspek itulah ya, bahwa kalau kita baca bukunya Peter Mahmud ya, penelitian hukum itu sui generis. Kita itu lebih terapan dan preskriptif. Jadi penelitian yang kita lakukan itu adalah untuk memecahkan masalah tertentu, masalah hukum terutama. Variabel penelitian ya, jadi dia ada variabel terikat dan ada variabel tidak terikat. Yang tidak terikat tadi itu adalah variabel independen, ada variabel dependen ya. Misalnya, contohnya pengaruh kesadaran hukum terhadap ketaatan hukum. Ya. Jadi ada variabel independen dan dependen. Independennya apa? Pengaruh ketaatan hukum. Jadi ketaatan hukum, kesadaran hukum tadi, kesadaran hukum itu adalah variabel yang independen. Sementara variabel yang dependen yang terpengaruh terhadap itu tadi, independen yaitu dependennya adalah ketaatan hukum. Jadi semakin tinggi kesadaran hukum, jadi ya hipotesis atau tesis atau statement atau selingan itu adalah semakin tinggi kesadaran hukum, maka semakin baik ketaatan hukum. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dua variabel, minimal ada dua variabel. Dia menekankan, maksudnya beliau itu, Prof. Maria menekankan minimum ada dua variabel. Itu ya. Atau kalau tiga variabel, pengaruh kesadaran hukum terhadap ketaatan hukum, di variabel lain itu lokus mungkin ya, di mana gitu. Dalam mewujudkan apa gitu, itu kan variabelnya lebih banyak lagi. Tapi minimal dua. Supaya apa? Ini mempermudah. Sebenarnya ada juga yang berpendapat bahwa itu nggak perlu kita bicara tentang variabel. Tapi secara logika, variabel itu penting untuk menentukan tolak ukur. Jadi penelitian itu harus ada tolak ukurnya. Ya, tolak ukur yang penting ya. Sehingga diwujudkan dalam variabel tadi. Variabelnya sejauh mana ketaatan hukum tadi dan akibatnya adalah sejauh mana kesadaran hukum dan akibatnya adalah ketaatan hukum terhadap ya hukum tertentu. Gitu, hukum kesehatan atau hukum pidana, hukum administrasi negara dan seterusnya. Itu variabel itu penting sekali dalam konteks ini. Jadi Bapak Ibu silakan dirasapi variabel penelitian Bapak Ibu itu apa gitu ya, sehingga bisa menjadi ukuran gitu. Kalau misalnya fungsi kejaksaan saja, nah, gitu aja fungsi kejaksaan di Indonesia. Itu kan sekedar informasi. Variabel apa yang akan diukur ya? Kalau kecuali fungsi kejaksaan dalam memberantas korupsi. Nah, itu kan jelas ya. Fungsi kejaksaan semakin bagus pelaksanaan fungsi kejaksaan, maka korupsi semakin hilang gitu atau semakin sedikit ya. Jadi udah jelaskan ya seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar fungsi kejaksaan di Indonesia itu nulis buku ya, bukan penelitian ya, hanya memaparkan ya. Sifatnya itu explanatoris atau menjelaskan. Ya banyak variabel sih, meskipun nanti banyak variabel, tapi dalam konteks penelitian itu nggak terukur. Dari judul nggak kelihatan terukur. Kemudian fokus atau spesifikasi.
dan aktual. Fokus spesifikasi itu maksudnya fokusnya di mana? Misalnya fungsi kejaksaan di bidang apa? Pencegahan atau penindakan? Fungsi KPK dalam bidang pencegahannya saja atau di bidang penindakan gitu, atau semuanya gitu. Baiknya salah satu bagian saja, karena kalau semuanya sudah pasti banyak yang sudah meneliti. Jadi kita fokuskan saja. Seperti contoh yang saya kemukakan kemarin itu terkait dengan penelitian lingkungan, itu sudah banyak sekali kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah banyak sekali, tapi kita spesifikkan lingkungan ini yang berkaitan apa? Dengan misalnya partisipasi masyarakat, misalnya hak gugat pemerintah daerah yang dihapuskan, atau misalnya dengan perizinan atau persetujuan sekarang ya, bangunan gedungnya, atau persetujuan lingkungan, atau kaitannya dengan AMDAL. Tapi itu kan juga udah, secara spesifik juga udah banyak nulis. Nah, kita cari ke originalitasannya lagi, yaitu misalnya orientasinya pada keberlanjutan lingkungan, pada aspek pertanggungjawaban negara, aspek keseimbangan, kelestarian, atau yang lainnya. Itu kita bisa menspesifikkan atau mengaktualkan penelitian kita itu supaya beda. Kan kita kan nyari beda-bedanya. Makanya literatur review itu menjadi hal yang pertama yang harus kita lakukan. Saya mau meneliti tentang kejaksaan, Pak, fungsi kejaksaan. Fungsi kejaksaan di bidang apa? Di bidang penindakan kasus apa? Narkoba, umum, atau yang extraordinary, misalnya gitu. Kalau saya berarti apa yang dilakukan? Pertama, mereview beberapa artikel atau penelitian sebelumnya yang sama. Nah, kita bedanya di mana? Oh, ternyata nggak ada yang beda, Pak. Ya udah, berarti perspektifnya, misalnya perspektif gender. Bagaimana kejaksaan tuh memperlakukan misalnya pelaku tidak pidana narkotika laki-laki dengan perempuan. Dicampurin nanti kayak gitu ya. Misalnya di tahanan dicampur begitu saja. Nah, itu kan kebijakan yang tidak berperspektif gender misalnya gitu. Atau berperspektif lingkungan. Misalnya berperspektif lingkungan itu berarti orientasinya adalah ekosentrisme, bukan antroposentrisme, bukan orientasinya pada manusia tapi orientasinya pada lingkungan ya. Berarti investasi yang digalakkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak pro dengan lingkungan hidup gitu misalnya. Kita akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau yang pro terhadap investasi ya nggak masalah. Ini kan kita untuk manusia yang hidup. Kalau umpamanya tumbuhan itu kan nggak bernyawa, jadi dia nggak punya kemanusiaan, apa ya? Nggak punya kemanusiaan, jiwa kemanusiaan. Ya, kita yang punya kemanusiaan loh. Kalau kita mau ini kita mau mempertahankan pohon-pohon itu sementara kita nggak makan, ya babat aja lah pohonnya lah, tanamin singkong yang bisa dimakan. Nah, kira-kira begitu yang perspektif antroposentrisme dibanding ekosentrisme ya. Dibanding kita mempertahankan hutan sementara kita nggak makan, mendingan hutan kita babat, tanam tanaman yang bisa dimakan kan gitu. Daripada kita membiarkan pohon yang misalnya pohon pinus, pohon jati segala macam ditanam, akhirnya nanti diekspor keluar, kita nggak dapat apa-apa, mendingan gimana? Pemerintah mengambil kebijakan, hutan-hutan kita babat semuanya, tanemin singkong atau tanemin padi untuk supaya kita makan. Jadi kita berdaulat di negeri kita sendiri. Nah, gitu kira-kira kebijakan tuh yang seperti itu atau perspektif yang seperti itu. Kalau perspektifnya kedaulatan pangan dalam negeri, ya kita melakukan itu. Tapi kalau perspektif kita itu investasi, ya beda lagi. Atau kalau perspektif kita lingkungan, ya kita akan membiarkan lingkungan hidup itu bagus, kita nggak usah makan, gitu maksudnya. Hindari istilah yang tidak umum atau emosional dan menggunakan istilah telaah, kajian, analisis ya. Hindari istilah yang tidak umum atau emosional dan menggunakan istilah telaah, kajian, analisis. Maksudnya gini ya, istilah yang tidak umum atau emosional itu istilah ini kadang-kadang nggak ini ya, bukan istilah yuridis ya. Misalnya peran itu tuh sebenarnya bukan istilah yuridis ya, itu istilah sosial ya. Kalau kita kan fungsi, tugas pokok dan seterusnya, karena itu ada kaitannya dengan istilah yuridis yang berimplikasi hukum. Tapi kalau istilah-istilah itu tuh nggak berimplikasi hukum. Misalnya konflik dan sengketa. Istilah yuridis itu sengketa. Sementara istilah sosial itu konflik. Konflik itu tuh bedanya dengan sengketa itu kalau konflik itu
adalah sesuatu yang umum ya, yang belum diketahui pihak-pihak mana atau bahkan objek apa yang diperselisihkan, sama-sama perselisihan yang diperselisihkan. Itu konflik ya, banyak aspek, banyak aktor yang di situ yang terlibat. Tapi kalau sengketa itu istilah yuridis yang jelas subjek hukumnya dan objeknya. Siapa pihak-pihaknya ya, artinya sengketa tanah. Jelas itu objeknya adalah keputusan atas negara itu sertifikat, subjeknya ya masyarakat dan pemerintah yang buat surat keputusan itu tadi. Itu kan jelas ya istilahnya itu ya. Kemudian kalau pamannya kaitannya dengan itu tadi ya istilah tadi, memang yang dari segi keilmuan orang-orang sosial itu mereka lebih misalnya dari fisip ya, mereka itu lebih bebas membahasnya itu. Misalnya ada istilah yang kita bukan istilah hukum ya, istilah yang mungkin viral ya. Dia mengatakan mungkin genjer-genjer ya. Genjer-genjer. Dia bisa menggunakan kata itu untuk digunakan dalam judul penelitiannya. Kalau kita kan enggak, itu kan bukan istilah hukum ya. Istilah hukum kita itu adalah misalnya makar itu atau pemberontakan atau penindakan gitu ya dan seterusnya. Tapi kalau orang sosial ya non hukum itu lebih orang fisip itu misalnya itu dia lebih bebas menggunakan istilah-istilah yang viral lah di masyarakat misalnya. Kemudian ada lagi hindari juga maksudnya menggunakan istilah telaah yuridis pemidanaan bla bla bla. Karena kita orang hukum pasti melakukan telaah yuridis, kajian yuridis mengenai bla 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 seterusnya. Itu juga kita juga analisis yuridis terkait putusan hakim bla 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 bla. Coba menggunakan kata yang lain misalnya. Ya. Karena ini nih kadang misalnya di pidana itu ya saya agak kurang sependapat ya meskipun ya itu kan ruang akademik ya, bebas ruang akademik ya. Kajian atau analisis yuridis mengenai bla 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 seterusnya. Untuk menunjukkan bahwa kita mau meneliti hukum enggak, karena kita orang base risetnya hukum ya kita enggak perlu sampai menggunakan telaah kajian analisis gitu. Karena di metode juga udah kelihatan metode yang digunakan adalah bla bla bla. Meskipun kita menggunakan kajian yuridis mengenai tapi di metodenya enggak menggunakan metode penelitian hukum misalnya ya sebenarnya itu kamuflase ya, judulnya itu menipu, padahal isinya itu nggak mengkaji hukum, tapi mengkaji masalah sosial, gitu ya. Jadi ini hindari saja. Misalnya kita menggunakan judul penelitian yang lain lah, kira-kira begitu. Ini yang sudah saya sampaikan kemarin. Misalnya ya, tipologi penelitian menurut sifatnya, eksploratif. Contoh judulnya itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, eksploratif. Kita ingin memperlihatkan sebab-sebab kenapa terjadi korupsi di Indonesia. Boleh ya, boleh saja ini ya, berkaitan dengan ini. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia. Tapi kalau kita melakukan penelitian ini sudah umum sekali ya, gitu ya, udah umum sekali, sehingga nggak spesifik ya. Ini mungkin ya, kalau sarjana hukum itu dikit sekali ya, sehingga kita harus melakukan penelitian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia. Meskipun ya, ini juga tetap bisa diteliti karena saya yakin bahwa yang meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia itu tuh sudah tidak update lagi. Misalnya dia hanya 1, 2, 3. Nah, kita bisa mendapatkan 4, 5 misalnya gitu. Kita mengatakan bahwa penelitian sebelumnya hanya sampai menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya korupsi itu 3 saja. 3 saja ya. Sampai sekarang. Jadi atau namanya itu apa yang namanya tadi saya katakan tadi state of the art atau kemutahiran penelitian itu baru menemukan faktor yang menyebabkan terjadi korupsi itu 3. Niat, kesempatan, terus satu lagi misalnya kaitannya dengan kelemahan sistem. Nah, misalnya 3 itu saja. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa ada lebih dari 3, 2 lagi gitu. Tapi kita harus secara jujur mengatakan di latar belakang bahwa sampai saat ini
penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia itu hanya 3. Dari 100 penelitian yang sudah saya teliti itu hanya 3 itu saja. Faktor utama niat, kesempatan, dan lemahnya sistem keamanan di Indonesia misalnya. Nah, padahal ada masih banyak faktor penyebab korupsi. Buktinya apa? Secara medis, kalau kita ngelihat secara medis, misalnya faktor penyebab flu misalnya kan ada macam-macam ya, tapi ada satu faktor yang lainnya kaitannya dengan psikologi ternyata. Psikologi kita, misalnya psikologinya itu mengatakan, kan kita nggak bicara gitu kan di dunia kedokteran kan nggak bicara psikologi kan. Ternyata di bagian psikologi itu ada yang mempengaruhi, dia tuh kan nggak batuk nggak pilek ya, tapi karena dia mendengar kata batuk pilek dia langsung batuk pilek. Nah, berarti itu jadi faktor penyebab juga dong berarti. Nah, saya ingin menambahkan itu. Berarti dari apa? Dari kajian psikologi. Meskipun dia itu medis atau kedokteran, tapi faktor lainnya non kedokteran yang dia selalu bahas tadi, masalah virus, masalah interaksi dengan itu tadi yang terkena virus, ternyata ada faktor yang lain psikologi. Jadi saya harus juga menggunakan metode psikologi, atau saya melibatkan teman saya yang psikiater misalnya itu untuk membedah ini. Sama juga dengan korupsi ini, ternyata korupsi itu kalau kita lihat niat, kesempatan, sistem yang nggak kuat. Padahal ada yang lain lagi gitu, misalnya ada yang lain itu berkaitan dengan ketamakan atau kerakusan. Itu nyarinya di mana itu ya di ilmu apa itu ya ketamakan kerakusan itu ya gitu. Misalnya itu berkaitan dengan kebutuhan biologis mungkin ya, rakus tamak kita atau bagian itu kita bisa juga mengkaji dengan pendekatan yang lain gitu loh, saya maksud saya itu begitu. Jadi jangan pikir oh ini udah gitu. Jadi sampai ada request teman kita, Pak itu teman saya sama loh Pak, penelitian dengan saya Pak, sama-sama dari institusi yang sama, penelitian tentang sama, gimana? Ya nggak usah khawatir, karena pasti nanti kita akan bisa gunakan perspektif yang berbeda-beda. Gitu. Deskriptif, tuh contoh judulnya perjanjian baku dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Ya, perjanjian baku dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Nah ini sekilas kalau kita lihat judul ini itu hanya satu variabel ya. Perjanjian baku dalam sistem hukum kontrak di Indonesia. Jadi perjanjian baku di sini gitu ya. Lokus itu sebenarnya itu bukan variabel karena nggak ada hubungannya, nggak saling mempengaruhi ya. Kalau kaitan dengan variabel nggak variabel. Tapi makanya saya bilang jangan terpaku pada variabel nggak variabel, karena ada pendapat lain mengatakan variabel itu nggak mesti harus 2 gitu. Satu saja. Kita anggap saja ini perjanjian baku itu variabel pertama, sistem hukum kontrak Indonesia itu variabel kedua, anggap saja begitu saja gitu. Tapi kalau kita mau 2 variabel supaya mudah mengukurnya, perjanjian baku dalam sistem hukum kontrak Indonesia dikaitkan dengan misalnya perjanjian internasional atau teori apa gitu, teori pertanggungjawaban perdata atau dan seterusnya gitu. Itu bisa, karena kita membatasi ini akan kita pakai teori untuk mengujinya itu adalah teori apa? Perjanjian baku itu kita bisa gunakan teori pertanggungjawaban keperdataan ya, atau liability, tanggung gugat misalnya perjanjian itu. Liability principle. Kemudian explanatoris, pengaruh tayangan televisi terhadap kejahatan di Indonesia. Nah, ini mengukurnya begitu, pengaruh tayangan televisi. Semakin banyak tayangan televisi yang berbau-bau jahat ya, misalnya tentang sidak, patroli segala macam itu ya, itu terhadap kejahatan. Ternyata semakin banyak tayangan-tayangan seperti itu bukan yang menurunkan kejahatan, malah meningkatkan kejahatan dan modus kejahatan. Jadi modusnya yang kita lihat di patroli itu, oh modusnya cuma begini. Jadi mah gampang ini. Saya mau bereksplorasi atau mempunyai berekspresi yang lain, misalnya punya invasi untuk meningkatkan modus kejahatan yang lain gitu kan. Dia kan ada ya. Jadi ada seorang pemuda yang dia sering nonton film-film tentang kejahatan seperti dia, mempelajari cara-cara penanganan polisi sehingga dia bisa mengelak dari kejaran polisi. Karena dia sudah mempelajari satu demi satu tayangan berkaitan dengan ini, terkait dengan bagaimana penanganan terhadap kejahatan oleh polisi. Jadi dia dengan sangat lincahnya dia menemukan rumus yang tepat atau
formula yang tepat untuk terhindar dari kejaran polisi. Wah, itu. Jadi ini juga bisa kita teliti. Lagi. Diagnostik atau mengidentifikasi sebabnya. Ini di medis ya. Di bidang medis kedokteran juga bisa diterapkan ini ya. Jadi makanya metodenya itu nggak mesti harus metode hukum ya. Metode hukum oke ya, kaitannya normatif, kita mengkaji peraturannya bagaimana. Kemudian implementasinya kita butuh metode pendekatan yang lain. Gitu. Misalnya medis, saya bilang di awal jangan kehilangan identitasnya gitu, karena dibutuhkan seperti yang tadi ya. Penyebab korupsi itu bukan hanya kaitan dengan aspek penegak hukumnya, peraturan hukumnya, kemudian sarana prasarana, dan kaitan dengan kultur atau budaya hukum, baik penegak hukum maupun masyarakat. Bukan hanya itu saja, tapi juga ada faktor psikologi, ada faktor yang lain, misalnya faktor medis ya, misalnya yang mempengaruhi orang melakukan kejahatan, misalnya dia itu psikopat segala macam. Nah itu kan harus menggunakan pendekatan yang lain, misalnya gitu ya. Jadi misalnya ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta, ya gitu kan. Atau bahasa lain kita bisa gunakan judulnya kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi banjir. Nah, gitu kan. Kebijakan itu kan kaitannya juga dengan hukum apa yang diterapkan atau hukum apa, model hukum apa yang dipilih. Misalnya dia mengeluarkan peraturan gubernur tentang pembuangan sampah di tempatnya. Nah, gitu ya. Nah, itu kan kebijakan gitu. Tanpa menggunakan kata faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Indonesia, kita bisa gunakan judul yang lain yang lebih seksi ya. Kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam menangani masalah banjir. Titik. Itu udah cukup ya. Kebijakan variabel pertama, banjir variabel kedua. Kebijakan sebagai independen yang mempengaruhi banjir. Kebijakannya itu bagus loh. Penerapannya bagus ya. Sehingga banjir tertangani. Nah, kira-kira begitu. Di dalamnya ya kita akan bahas mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadi banjir gitu. Atau kalau ini udah familiar, udah sering diteliti ya kita tinggal ambil saja sebagai referensi atau sebagai pembuka latar belakang kita bahwa faktor-faktor yang terjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta itu adalah faktor pertama, faktor sosial ya, ekonomi masyarakat, dan faktor kesadaran hukum, misalnya begitu. Udah ditemukan itu, berarti kita akan menemukan yang lain. Yang lainnya apa yang belum diteliti? Oh, terkait dengan kebijakan. Kebijakan apa yang dilakukan oleh gubernur pertama, kedua, ketiga. Saya ingin melihat di 3 periode gubernur ini. Gubernur siapa yang pertama itu? Kemudian siapa ya? Jokowi. Kemudian ada Gubernur Anies. Ya, 2 itu saja misalnya. Kebijakan apa yang dikeluarkan mereka itu? Yang paling strategis yang seperti apa dan seterusnya. Sehingga kita bisa menemukan kebijakan yang paling tepat untuk gubernur berikutnya. Kalau kita jadi konsultan misalnya. Konsultan gubernur berikutnya. Itu ya misalnya. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya banjir Indonesia. Ini sama juga kita analogikan dengan pendekatan medis misalnya. Faktor penyebab gagal napas misalnya. Nah itu kan hampir sama ya. Ini juga hampir coba kita analogikan metode kita ini dengan metode yang sering kita bahas, misalnya ekonomi atau bidangnya kedokteran saya bilang tadi, atau bidang psikologi, kita akan padukan. Kira-kira ini begini loh. Saya dari background saya kedokteran terkait dengan pembuktian misalnya, pembuktian kan ada informed consent atau ada apa sih ya bahasa kedokteran itu ya, yang bisa membuktikan bahwa kita maksudnya bisa membuktikan bahwa ilmu kedokteran saya ini tadi bisa menjadi alat bukti ya, menentukan dalam persidangan, saya kira begitu. Jadi jangan ditinggalkan yang seperti itu, jangan ditinggalkan. Misalnya yang lain seperti contohnya berkaitan dengan ilmu kedokteran itu kajiannya atau metodenya bisa menggunakan metode ilmu kesehatan lah, ilmu kesehatan untuk menentukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejahatan yang saya bilang tadi, atau faktor-faktor yang lain di bidang kesehatan yang dapat menentukan ini nih
si terdakwa ini sebenarnya dia bisa diperbaiki atau bisa direhabilitasi. Sehingga apa? Hakim harus merehabilitasinya. Itu meskipun tuntutan jaksa adalah dia harus dihukum di penjara. Tapi kan itu ilmunya bukan orang hukum yang tahu. Taunya kan orang kedokteran. Dia itu bisa direhabilitasi atau tidak. Atau itu udah parah dia itu, udah adiknya itu. Atau kecanduannya udah parah itu. Gitu. Jadi kayaknya udah nggak beres. Suntik mati aja lah. Nah, gitu. Jadi itu bisa menentukan pertimbangan hakim. Gitu. Kemudian preskriptif atau memberi masukan atau saran. Studi terhadap penyusunan kebijakan tata kota di Mataram. Ini kan materi umum ini ya materinya. Studi terhadap penyusunan kebijakan tata kota di Mataram. Nah, misalnya begitu ya. Studi terhadap penyusunan kebijakan tata kota di Mataram. Itu kan RT/RW, nanti kan kajiannya terkait dengan Perda RT/RW nanti kan di kota. Nah, selanjutnya evaluatif atau melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan BOS di Nusa Tenggara Barat atau di Kota Baru Lampung misalnya dan seterusnya. Nah, ini kajian evaluasi terhadap pelaksanaan BOS itu tadi ya kajiannya juga normatif, bisa empiris dan seterusnya. Ada lagi identifikasi masalah atau problem identification, masalah hukum dalam pendaftaran tanah di Lombok Barat misalnya. Ini masalah-masalah hukum dalam pendaftaran tanah. Ini satu hal yang apa ya? Umum ya, maksudnya umum ya. Jadi jangan langsung saklek Bapak Ibu, kayaknya gini aja lah masalah-masalah hukum dalam, misalnya saya kan bidangnya itu akuntan ya, dalam akuntan dalam akuntan memberikan jasa akuntan gitu di Kota Bandar Lampung misalnya. Ya nggak begitu, kita kan bisa menggunakan judul yang lain. Ini kan sekedar contoh saja. Menemukan fakta atau fact finding. Penyebab terjadinya konflik antara WOHA dan UHU. Misalnya kalau di sini kan ada di Bali dan Bayi Nurhaka ya. Bayi Nurhaka itu ya kasusnya itu Bali dan Lampung etnis. Nah itu juga bisa kita kaitkan dengan konteksnya apa ya? Kalau di ini nih konteks pencegahan, konteks musyawarah, konteks apa gitu. Solusi masalah atau problem solution, upaya hukum atas putusan peradilan misalnya gitu. Katanya udah final tapi masih bisa di peradilan itu masih bisa dilanjutkan lagi atau seperti apa. Misalnya begitu. Nah, ini kan apa namanya? Sesuatu yang sudah sering dilakukan ya, sering dilakukan. Misalnya pra peradilan itu kan hasil dari pemikiran ahli hukum dalam penelitiannya. Misalnya waktu itu kasus Budi siapa itu polisi itu gitu ya, yang kemudian dia melakukan tuntutan pra peradilan dan menang dia itu. Nah kemudian makanya pra peradilan masuk ke KUHP ya, itu sebagai pra peradilan sebagai upaya hukum luar biasa lah kayak gitu bahasannya. Kemudian ada penelitian dasar atau basic research, melahirkan teori ini ya. Ciri-ciri manusia yang memiliki mentalitas penjahat, mendobrak, atau misalnya teori Rousseau ya, kira-kira itu dasar ya, dasar-dasar berkaitan dengan apa namanya kejahatan. Misalnya semakin banyak orang yang ke gereja kok semakin banyak tindak pidana gitu, atau semakin banyak orang yang ke masjid ya di satu wilayah itu semakin banyak tindakan kriminalnya gitu, apa masalahnya gitu dengan teori ini. Kemudian ada applied ya, penerapan penggunaan vitamin C terhadap kuda pacuan misalnya, penerapan penafsiran hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan misalnya, atau kalau di bidang kedokteran ya tadi saya bilang penggunaan vitamin C itu di apa sih bidang keilmuan itu gizi ya, ilmu gizi ya, terhadap kuda pacuan, atau penggunaan doping atau minuman keras dalam melakukan tindak kriminal misalnya gitu. Kenapa mereka itu menggunakan itu dan memacu adrenalin atau gitu. Gimana caranya gitu ya. Sehingga bisa menentukan si penegak hukum itu untuk menentukan oh ini ada pengaruhnya ya, ternyata pengaruhnya itu luar biasa ya. Minuman keras tadi ya terhadap keberanian seorang melakukan tindak pidana. Tuh.
Sehingga apa kebijakan yang perlu diambil ya bagi aparat penegak hukum dia harus memisahkan atau mempertimbangkan bahwa ini efek sesaat saja. Sebenarnya dia tuh kalem-kalem aja biasanya. Tapi karena dicekokin ini begitu. Jadi ini bukan yang berkaitan dengan pasal 340, 338 ya. Itu bisa kaitkan dengan itu maksud saya. 340 misalnya pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana. Kaitannya dengan motivasinya atau akibat dari minuman keras kan efeknya cuma sementara atau dia hanya mendorong sesaat saja. Bukan dia memang punya niat yang itu untuk melakukan itu. Atau sebenarnya itu juga mendorong kebenaran dia untuk melakukan pembunuhan karena dia udah punya rencana-rencana gitu tapi pas di situ kok dia takut, akhirnya dia minum gitu. Nah, itu kan nanti berkaitan dengan kebijakan APH, juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengedaran izin edar minuman beralkohol. Tuh, jadi aspek kedokteran juga atau aspek kesehatan juga bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Misalnya ya, ini peneliti khusus tentang bahwa alkohol minuman keras itu sangat berpengaruh terhadap tindak pidana. Maka saya akan meneliti di bagian hulunya, bukan bagian hilirnya. Bagian hilirnya kan tindak pidananya. Bagian hulunya saya akan meneliti tentang efek-efek yang bisa digunakan ini. Misalnya ya, ganja. Ganja itu pada dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu masuk ke golongan A kalau salahnya. Dan dia itu termasuk yang dilarang maksudnya. Tapi LGN ya. LGN itu kelompok masyarakat yang ingin dilegalkan si ganja ini, dia mengatakan bahwa ini mau di mana-mana juga udah dilegalkan kali gitu. Di sini mah tunggu aja gitu. Kok orang Indonesia atau pejabat negeri ini kok nggak segera melegalkan gitu. Nah ini kan butuh kajian dari sains ya, eksak itu untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan efek yang bisa di efek yang bisa ditimbulkan oleh si pengkonsumsi ini tadi loh. Makan bakso yang isi ganja aja udah geliyang ya, apalagi ini dikonsumsi secara langsung gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itulah saya bilang makanya kajiannya lebih lebih komprehensif lagi tadi. Kemudian menurut pendekatannya, ini kita bicara hari ini kita bicara masalah judul dulu ya, karena ini merepresentasikan penelitian yang akan kita lakukan berikutnya. Meskipun kalau pendapat orang lain akan mengatakan, atau saya juga kadang berpendapat begitu, atau Pak Tisnata mengatakan, ya judulnya nanti bisa berubah-ubah nanti sesuai dengan arah kita kemana gitu ya, nanti hasil penelitian. Judulnya yang paling sensitif tepat apa. Tapi juga kita bisa mulai dari judul. Selain juga kita memberi semangat kita, oh saya udah punya judul loh ini loh. Karena yang kedua adalah merepresentasikan isi dari penelitian kita ya tadi. Kuantitatif. Contoh judulnya kajian terhadap, nah ini yang nggak perlu tadi ya, kajian terhadap tingkat kejahatan. Maksudnya kajian tuh, kata kajian tuh aja. Kajian terhadap tingkat kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Mataram. Ini kan satu variabel jadinya ya, gitu. Cuman variabel yang keduanya itu kan lokusnya, atau tempatnya ya. Kajian terhadap tingkat kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Mataram. Ini kan umum sekali ya. Dia akan mengkaji mengenai tingkat kejahatan saja, tapi nggak dihubungkan dengan apa, gitu. Ini kan contoh. Jadi saya memberi masukan bahwa yang seperti itu harus dikasih variabel yang lain supaya mudah mengukurnya. Kalau cuma kajian terhadap tingkat kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Mataram, nanti akan berperspektif di Kota Mataram itu tingkat kejahatannya tinggi. Ya sudah gitu aja. Itu mungkin kaitannya dengan pola interaksi masyarakat di sana atau berkaitan dengan teori apa hubungan manusia. Kualitatif, faktor yang mempengaruhi masyarakat Sasak melakukan perwakilan adat Merakit. Atau yang lainnya itu faktor yang mempengaruhi masyarakat di daerah X misalnya banyak melakukan perceraian di masa pandemi. Misalnya Anda ingin menemukan faktor itu. Tapi ya itu kan fenomena ya. Tapi langsung kemudian dikaitkan dengan aspek hukumnya, yaitu pertimbangan apa yang dilakukan oleh hakim. Apa pertimbangan hakim memutuskan hubungan suami istri itu di masa pandemi ini. Biasanya
kalau Anda meneliti di pengadilan agama, biasanya alasannya itu alasan klise ya, atau bahkan alasan yang mengada-ada. Itu nggak rasional biasanya. Oh dia begini-begini, dia alasannya udah menafkahi, ya secara normatif diatur, dia tetap bisa melakukan apa namanya hubungan pernikahan itu maksudnya secara langgeng, tapi kok putusan hakim mengatakan seperti ini gitu. Akhirnya benar, begitu udah menikah pengen baik lagi gitu. Jadi ini yang perlu dikaji lebih dalam. Oh ini satu lagi, menurut kemanfaatannya ada academic research atau pengembangan ilmu pengetahuan. Hakikat misalnya hakikat perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Ini kajiannya filosofis ya. Kemudian kebijakan policy atau kebijakan policy research, perbaikan atau pembuatan kebijakan. Peran hukum adat dalam pembangunan hukum di Indonesia. Nah itu kan umum sekali ya. Ini begawan hukum yang harusnya nulis ini ya. Kalau kita sebagai peneliti, kita harus melihatnya bukan secara komprehensif seperti ini, tapi melihatnya secara spesifik saja. Misalnya peran hukum adat dalam pembangunan hukum di Indonesia, misalnya hukum apa, misalnya ada Angkon Muari misalnya, ada tuh di Lampung itu Angkon Muari ya, mempersaudarakan orang yang antara satu dan orang lain dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia misalnya. Nah itu mungkin satu aspek saja yang kita ini teliti dan kita kaitkan dengan pembangunan hukum di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini tadi contoh-contoh judul yang umum, tapi saya sudah taburi dengan kajiannya itu harus yang spesifik, variabelnya itu harus terukur dan supaya mudah dipahami dan mudah ditemukan ya hasilnya. Silakan Bapak Ibu, saya sampai jam berapa ini? Ya, jam 8, 9 ya, masih ada waktu untuk diskusi. Sebenarnya banyaknya harusnya diskusi. Tadi saya ingin awal-awal tadi ingin langsung minta Bapak Ibu untuk berdiskusi, berkonsultasi atau kita sharing ya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum on, jadi saya buka. Ini pembukaan saja untuk memicu kita untuk berdiskusi lebih dalam. Silakan. Izin Pak Agus. Ya. Sebenarnya ada saya dulu ya Pak ya. Yang Ya. lain belum kan ya? Oh, baik izin Pak. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan Pak Agus. Cuma karena tadi fokus kita di judul ya. Mungkin saya ingin tanya tadi terkait masalah satu variabel dan dua variabel. Memang kalau yang tadi Pak Agus sampaikan terkait pendapatnya Prof. Maria, yang tabene dia dari sosial ya, memang kalau pengertian dua variabel dalam perspektif teman-teman di ilmu sosial itu kan memang harus ada hubungan dan pengaruh ya biasanya. Yeah. Ada kata yang di istilah hubungan dan pengaruh. Nah, cuma mungkin izin apakah kalau memang kalau seperti contoh beberapa kalimat di penelitian hukum itu kan misalnya contoh saya coba judul yang saya coba walaupun dikonsultasikan, misal contoh terkait konsepsi pengelolaan kekayaan negara ditinjau dari perspektif hukum konstitusi misalnya ya. Itu kan sebenarnya kalau menurut ilmu sosial itu masih satu variabel sebenarnya. Yeah. Satu variabel. Walaupun isinya ada dua komponen di sana gitu. Kalau mungkin saya lebih cenderung pakai istilah komponen ya. Jadi tapi maksud saya apakah pada saat kita tarik itu menjadi penelitian ilmu hukum, saya boleh nggak mengatakan sebagai dua variabel? Sebenarnya itu kan ada variabel terkait masalah konsepsi kekayaan negaranya, satu lagi terkait perspektif hukum konstitusinya gitu kan, ada dua hal itu. Nah itu mungkin menurut saya. Karena kalau misalnya kalau kita tarik ke pendapatnya Prof. Maria, memang jadi mau tidak mau saya harus carikan yang mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi, dan apa hubungannya itu kurang lebih seperti itu. Iya. Benar itu tadi. Sebenarnya ada juga sih. Nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan pembahas yang dia juga punya perspektif sama seperti pendapat Prof. Maria atau orang sosial misalnya yang dia mengatakan harus minimal dua variabel begitu. Ini tergantung dari bagaimana si peneliti kan mempunyai kekuasaan ya atau mempunyai independensi yang tinggi. Tapi masalahnya mahasiswa tidak bisa menjelaskan itu. Tidak bisa menjelaskan. Misalnya ini kekayaan negara dalam perspektif konstitusi. Gitu ya. Misalnya dalam
konteks itu kajiannya kan normatif sekali ya, nggak empiris ya, sama sekali nggak. Dia pendekatannya mungkin peraturan perundang-undangan saja. Nah, dalam perspektif konstitusi, dia hanya melakukan penafsiran-penafsiran. Ya mungkin dari beberapa ahli, kemudian ditafsirkan, dia memperkuat atau tidak sependapat, atau dia punya perspektif lain gitu. Kita terkait dengan penafsiran konstitusi terhadap kekayaan negara tadi, ya boleh. Dalam konteks penelitian hukum itu dibolehkan, sangat dibolehkan seperti itu. Menguji dengan sesuatu yang sifatnya itu lebih tinggi nilainya. Misalnya undang-undang dengan konstitusi, itu yang dilakukan oleh praktisi yaitu hakim konstitusi kan begitu, gitu ya. Meskipun kalau untuk memperkaya, kita harus juga melihat bahwa kekayaan negara itu berkaitan dengan uang. Nah, uang itu kaitannya juga dengan ekonomi, kebijakan fiskal, dan seterusnya. Nah, itu kita juga harus mengkomprehensifkan penelitian kita itu. Jangan kita ditanya itu juga nggak tahu, jadi nggak komprehensif penelitian kita tuh. Kita juga bisa mengaitkan dengan teori ekonomi misalnya. Yang lainnya, Max Weber ya misalnya. Atau siapa itu ya? Max Weber. Oh ya gitu ya. Misalnya dengan teori Max Weber dan seterusnya. Yang itu kita juga bisa gunakan itu. Kenapa? Karena saya itu background-nya ekonomi gitu. Jadi hukum keuangan negara atau kekayaan negara itu tuh kaitannya dengan ekonomi, bukan kaitan dengan hukum saja gitu. Jadi orang ekonomi juga harus ngomong di sini gitu. Jadi teori hukum nggak ketemu di situ. Kalau hanya teori hukum saja, teori hukum hanya aspeknya kepastian hukum. Apa yang kamu pengen atur, ayo datang ke saya, orang hukum, kemudian saya legitimasi. Tapi secara substansial kan orang ekonomi. Misalnya ya, orang hukum nggak tahu di masalah kedokteran, malapraktek di bidang kedokteran itu yang seperti apa. Orang kedokteran harus ngomong, gini loh Pak, malapraktek yang seperti ini. Bahkan dari penelitian itu ya, di beberapa di Mahkamah Agung itu ada, kemarin kok saya lupa ya, kira-kira begini, 70% dari semua putusan memenangkan dokter dibanding dengan pasien. Gitu. Jadi kalau saya sebagai pasien, saya pasti dapat dipastikan peluangnya kecil untuk bisa melawan dokter dalam konteks hubungan terapeutik, hubungan mediknya. Gitu. Karena putusan pengadilan mengatakan seperti itu. Dari hasil evaluasi terhadap putusan pengadilan itu, dokter yang menang dalam konteks hubungan itu, hubungan medik itu tadi. Misalnya dia melakukan praktik. Jadi 20-30% itu yang menang. Nah, gitu, yang menang dari pihak pasiennya. Nah, gitu. Nah, kaitannya dengan seperti itu kan masyarakat maupun kedokteran atau orang masyarakat bidang kedokteran tadi harus ngomong masalah itu tadi gitu. Sejauh mana bisa menyelimuti atau include di dalam kebijakan atau di dalam pengaturan gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan kalau perspektifnya itu adalah konstitusi ya, bukan hukum konstitusi ya, tapi konstitusi ya, perspektif konstitusi. Konstitusi yang bagian mana? Konstitusi itu dia bukan hanya sekedar dokumen yuridis, tapi juga dokumen ekonomi dan dokumen politis ya, gitu ya. Jadi nggak cuma dari aspek yuridis berkaitan dengan pembagian kekuasaan saja, gitu ya, ketatanegaraan saja, tapi juga dia itu konstitusi itu dilihat juga sebagai dokumen ekonomi, bahwa di situ ada pasal 33 minimal sekali ya. Padahal dalam bukunya Jimli Asidiki ya, Economics Constitution itu mengatakan bahwa bukan konstitusi itu bukan hanya dimaknai sebagai pembagian kekuasaan ya antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif saja. Bukan itu. Jadi pinggang ini kaku, ototnya kan diam. Tapi kalau gini kan otomatis sendinya keprak. Makanya saya bilang paling seminggu 4 kali, malam 7. Siapa Bu sih? Yuli, Pasar Bu Yuli, Bu Yuli di unmute Bu Yuli. Yuli. Oke, udah ya. Jadi yang dikatakan itu kan yang sampai sekarang ini pembicaraan konstitusi itu masih berkaitan dengan pembagian kekuasaan, yudikatif, eksekutif, legislatif, federatif, satu lagi pengawasan ya.
ternyata nggak cuma segitu saja, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan itu Pak Edi tadi, itu juga berkaitan dengan dokumen ekonomi, yang artinya bahwa itu ada hubungan antara state, market, and society. Jadi ada hubungan antar negara, harus dipahami seperti itu ya, negara, pasar atau swasta, dan masyarakat. Itulah yang disebut dengan hubungan ekonomi itu seperti itu. Jadi pemerintah di sini adalah hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai fasilitator, sebagai motivator, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Juga dia yang kita pahami juga sebagai dokumen politis, ya, itu berkaitan dengan jabatan-jabatan, ya, bagaimana mengajukan diri sebagai pemimpin, ya, dan seterusnya, itu dokumen politis. Nah, tapi kaitannya dengan yang ditanyakan tadi itu perspektifnya ekonomis. Jadi pendekatan ekonomi juga harus digunakan, begitu ya. Boleh saja tetap mempertahankan yang seperti itu, tapi kembali lagi bahwa kita bisa menjelaskan bahwa ini berkaitan, perspektif saya itu perspektif konstitusi. Atau konstitusi yang mana? Konstitusi ekonomi. Ya, gitu. Bapak, konstitusi itu bicara mengenai ekonomi. Itu sehingga negara itu akan berkaitan juga dengan teori-teori ekonomi. Ya, gitu kira-kira. Atau lebih spesifik lagi kaitannya dengan ekonomi yang mana? Ekonomi Pancasila. Kira-kira begitu. Yang ekonomi Pancasila itu seperti apa sih? Yang demokratis misalnya gitu, atau yang dia itu yang adil dan seterusnya. Nah, itu jadi ada aspek yang bisa lebih spesifik dan mudah kita nanti menemukan tolak ukurnya. Gitu. Itu ya Pak ya. Sebisa mungkin penelitian Bapak Ibu itu sekalian tuh yang sespesifik mungkin. Gitu. Itu bukan konstitusi kan luas ya. Tapi spesifik itu konstitusi yang berkaitan dengan ekonomi, dengan politik, atau yang demokratis, yang apa gitulah kira-kira. Berarti dari judul kita sudah detail ya. Iya, bagus. Lebih detail lebih bagus gitu, karena itu memberi ruang kita untuk lebih fokus gitu ya. Jadi ada ruang lingkup penelitian kan, itu judul itu sudah memberi ruang lingkup penelitian kita itu sebatas ini. Gitu. Jadi nggak perlu luas-luas. Izin Pak Agus sedikit lagi Pak Agus. Itu terkait sedikit. Misalnya ini saya pribadi masih agak kesulitan terkait masalah pemilihan teori dan penerapannya. Misal contoh ya, kita ambil satu teorinya Jeremy Bentham masalah terkait utilism ya. Ini utilism itu tadi saya mau terapkan dalam rangka bedah ketelaahan untuk yang judul saya ini sebenarnya. Cuma kemudian kan kalau Jeremy Bentham masih sangat umum sekali kan, dia terkait masalah citizen pleasure ya. Jadi dia bicara tentang citizen pleasure di teorinya itu. Sementara praktiknya itu kan sebenarnya ada di bawahnya tuh. Misalnya di von Bismarck, terus kemudian mungkin ya di Indonesia Dr. Soeharto misal gitu ya. Ya mereka lebih rinci sehingga berubah teori utilism itu menjadi welfare state ya. Ya, teori kesejahteraan. Nah, ini izin Prof Pak Agus, apakah kita nanti tentunya saya akan lebih banyak mengulas tentang ciri-ciri utilism dalam artian teori kesejahteraan itu, tentunya pendapat dari Soeharto dan von Beek, apakah itu sama dengan saya mengatakan bahwa saya selalu mengacu ke teorinya Jeremy Bentham, apa demikian Menarahan? Iya, sampai detik ini saya belum melihat mahasiswa itu berani ya, termasuk saya juga berani waktu ngambil itu. Bagaimana menafsirkan atau menggunakan teori, misalnya teori Jeremy Bentham atau John Stuart Mill yang alirannya itu adalah utilitarian ya, atau itu aspek kemanfaatan itu lebih dalam di situ. Bagaimana menggunakan itu? Misalnya di judul udah kelihatan ya. Misalnya kajian terhadap teori Jeremy Bentham dalam kaitannya dalam mengujinya itu ya, dengan mengujinya dalam undang-undang migas misalnya gitu, atau kita ingin mempertanyakan atau bahasanya gitu, mengkaji teori Jeremy Bentham dengan praktik ekonomi di Indonesia misalnya begitu. Belum ada ketemu ya, maksudnya belum ada ya, maksudnya baru sedikit dan saya nggak sempat baca juga sih. Sedikit sekali yang berani mengatakan sampai seperti itu, membedah
teori ini dan prakteknya, misalnya gitu. Karena Jeremy Bentham, teori utilitarianism itu tadi, itu tuh sebenarnya sudah out of date, nggak bisa diterapkan sebenarnya itu. Nggak bisa diterapkan di Indonesia. Karena apa? Karena kalau menggunakan kayak itu semua harus senang semuanya, nggak bisa gitu. Karena nggak mungkin di satu negara semuanya harus senang. Gitu. Itu mungkin hal yang seperti itu, mengulik satu teori itu saja. Misalnya kajian tesisnya itu memang sebenarnya arahnya ke sana. Teori, dia harus bahas teori dan praktek di Indonesia. Tapi kita belum sampai ke sana. Ya, kalau mamanya Bapak mau itu ya saya turut bangga, maksudnya teori ini bagaimana penerapan Indonesia. Misalnya nanti akan menemukan teori baru misalnya. Praktek ini harus ditafsirkan begini. Jeremy Bentham tuh nggak mengatakan semuanya harus senang gitu dan misalnya, tapi dia tuh mengatakan seperti ini. Tapi ini ditafsirkan berbeda oleh ahli hukum Indonesia. Sebenarnya itu ahli hukum Indonesia tuh juga nggak berbeda-beda jauh, tapi masalahnya dia ngikutin arus kekuasaan. Kekuasaannya tuh pengennya seperti ini gitu. Misalnya misalnya yang Roskupon misalnya yang teori pembangunan tadi ditafsirkan di Indonesia oleh Muhtar Kusumaatmadja juga hampir sama, tapi oleh kekuasaan dibelokkan untuk mengekalkan kekuasaan gitu, untuk mengatur masyarakat itu secara saklek dalam rangka ketertiban dan seterusnya. Nah itu kajian-kajian teori itu tadi yang kita hanya batas teori saja itu karena berat ya, karena berat, jadi malah justru dihindari. Padahal kita pengennya yang seperti itu. Itu belum ada yang sampai sekarang gitu. Kalau Bapak mau melakukan itu ya silahkan, malah bagus. Gitu, menguji teori dalam praktek berkonstitusi. Apakah konstitusi kita itu sudah menerapkan sudah berperspektif ekonomi atau belum? Atau justru hanya berperspektif kekuasaan? Gitu. Kalau mamanya berperspektif ekonomi, sudah pasti jelas tujuan negara kita itu mensejahterakan rakyat Indonesia. Seharusnya dokumen konstitusi sebagai dokumen ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ya kan caranya gimana? Pasal per pasal itu harus bisa diterapkan sampai bawah, sampai peraturan desa, keputusan kepala desa yang orientasi itu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Otomatis kita udah 70-an tahun kita udah harusnya sejahtera semua. Kalau perspektif itu yang dibangun sebagai dokumen ekonomi gitu. Kalau sebagai dokumen kekuasaan wajar saja. Ini saya belum punya kekuasaan, belum punya jabatan saya ini. Yaudah kita pecah aja. Misalnya undang-undang desa, ya masing-masing desa dikasih 1 miliar misalnya. Mendingan desa ini saya pecah sama anak saya ini ya. Desa kita jumlah kakaknya 200, ya kita pecah jadi 2, 100 saya, anak saya. Kami kepala desa. Jadi dapat berapa? 2 miliar. Itu perspektif kekuasaan. Gitu. Tapi kalau perspektif kesejahteraan ya, yang 1 miliar itu kita untuk menstimulus masyarakat atau kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat, memberi bantuan segala macam, sarana-prasarana, fasilitas yang mendukung. Misalnya kalau jalan ke sawah, masalahnya jalan, berarti anggaran tahun ini adalah khusus buat jalan. Karena ini berkaitan dengan aspek ekonomi. Kalau jalannya bagus, ekonomi akan maju, lancar jalan. Ya, misalnya sawah-sawah itu kan tadi ongkos produksinya atau transportasinya mahal, jadi murah semuanya, gampang. Yang murahnya itu kaitannya kalau jual murah, itu kan pupuknya murah, semuanya murah. Jadi wajar dong kalau mau kita sejahtera karena perspektifnya ekonomi yang dibangun gitu. Nah, ekonomi seperti apa? Ekonomi yang demokratis. Yang demokratis itu seperti apa? Yang melibatkan masyarakat semuanya. Yang seperti apa seperti itu? Ada 2 hal yang kaitan dengan perspektif demokrasi Pancasila itu. Yang pertama, ada aspek namanya aspek ekonomi yang di situ ada liberalitas dan efisiensi. Maunya begitu. Ternyata yang dijalankan seperti itu. Investasi itu adalah implementasi dari demokrasi Pancasila yang dimaknai sebagai demokrasi Pancasila yang perspektifnya ekonomi saja. Ekonomi saja itu berarti liberalitas dan efisiensi. Misalnya ya, pasar tradisional enggak jorok segala macam, nggak usah dikembangkan. Yang dikembangkan itu pasar modern. Minimarket mendekat, Alfamart, Indomaret itu dikembangkan. Diizinkan semuanya. Kenapa? Karena ada aspek ekonomi di situ, liberalitas. Kewenangan pasar menentukan harga. Kan kita nggak menentukan harga, nggak boleh nawar kok kita di situ, nggak ada mekanisme pasar loh di situ.
Masa di Alpha kita mau nawar? Nggak ada lah, udah tertera di situ harganya. Kemudian aspek yang kedua ekonomi yang saya maksud tadi yaitu aspek efisiensi. Efisien mana di pasar tradisional dengan pasar modern atau di minimarket misalnya? Ya efisien di pasar modern lah ya, gitu. Atau kadang kita bisa lewat ini kok Grab Food segala macam gitu ya, GrabSend apa itu, GoSend segala macam, lebih efisien di situ. Kita ambil barang-barang kita bayar. Lebih mudah di situ kan daripada kita di pasar yang udah acak-acak segala macam. Tapi jangan lupa ada aspek yang lain yaitu aspek moral. Aspek moral di sini adalah apa? Yang demokrasi bilang tadi, aspek moralnya itu selain ekonomi kan liberalitas dan efisiensi. Aspek moralnya itu adalah justice, keadilan. Yang kedua adalah ya keadilan itu maksudnya kita harus adil. Adil dalam pengertian ini Pancasila itu ada adil di dua sila ya. Sila pertama kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang kedua, saling keadilan itu adalah excellence atau keunggulan. Memang itu modern itu pasar modern itu bagus ya. Bagus dari aspek efisiensinya. Tapi dari keunggulannya kita harus mengunggulkan bahwa pasar tradisional itu adalah budaya bangsa gitu. Di situ ada aspek tolong menolong, boleh ngutang, boleh ngebon. Di minimarket mana ada ngebon gitu. Kalau sekarang yang dipraktekkan di kita itu kan giliran punya duit ke minimarket, ke Indomaret. Giliran nggak punya duit ke toko saya, ke warung saya ngebon gitu. Padahal belum bayar utang gitu. Nah, gitu. Kira-kira aspek keunggulannya itu pasar modern kita itu, pasar tradisional kita itu atau warung-warung kelontongan itu adalah ada aspek gotong royong, ada aspek tolong menolong ya kan ya. Tolong menolong gotong royong itu maksudnya apa? Tolong menolong itu saya pinjam dulu dong minyaknya gitu, nanti bayarnya pas panen segala macam. Mana mungkin di pasar modern kita di Alfa atau Hypermart itu bisa kita pinjam dulu dong gitu. Ngebon dulu nggak ada Pak. Gitu ya, jadi harus spesifik. Ekonomi yang kita maksud itu ukurannya harus jelas. Ekonomi Pancasila, tapi ekonomi Pancasila yang dimaknai yang seperti apa gitu. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya Pak. Ada? Kalau belum saya lagi boleh Pak Agus. Oh iya. Kalau teman-teman belum. Ini terkait literatur review Pak Agus ini. Jadi kan saya coba kumpulkan dulu literatur review terkait masalah ya terkaitan dengan tadi judul saya Kaya Negara. Memang kebetulan masih sangat jarang ya, walaupun ada berapa. Jadi saya ambil dari ini yang ingin saya tanyakan Pak Agus. Literatur review itu apakah harus hasil penelitian seperti tesis atau disertasi atau bisa juga artikel nih Pak? Atau satu. Iya. Terus yang kedua untuk level kita yang di tesis ini apakah harus boleh nggak ngambil skripsi saja juga sebagai salah satu review atau harus levelnya tesis ke atas gitu? Izin mohon arahan Pak. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Kita kan ada akademik gengsi ya, gengsi akademik ya. Masa kita mau ngerujuk yang skripsi gitu. Meskipun ada skripsi yang bagus, tapi kata gengsi ya kita ya. Saya sarankan dari tesis atau disertasi lah itu pertama ya. Yang kedua dari artikel jurnal. Artikel jurnal itu yang ditulis oleh dosen ya, bukan mahasiswa ya, hasil skripsi gitu. Atau minimal mahasiswa yang hasil tesis. Begitu. Kira-kira begitu itu untuk menilai kemutahiran. Formatnya mungkin begini nggak akan diajarin di ini ya dosen yang ini ya udah 30 tahun ya. Kalau saya baru 14 tahun ya. Senanta selalu mengatakan itu biasa dosen 30 tahun kok suruh ngajarin hal-hal remeh kecil gitu ya. Di mana nempatinnya? Nempatinnya itu di latar belakang ya. Secara ringkas. Misalnya penelitian sebelumnya telah sampai pada pemahaman mengenai ini sudah menemukan mengidentifikasi bahwa ini prinsip ini diterapkan dalam bla bla seterusnya. Penelitian sebelumnya misalnya Sunarti di tahun 2008 melalui tesis telah melakukan penelitian yang hasilnya ini. Sementara di tahun 2009 ini ada perspektif lain menggambarkan bahwa konstitusi itu dimaknai sebagai
untuk melegitimasi kebijakan mengenai keuangan negara dan seterusnya. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai itu aspek hukum kekayaan negara dipandang dari perspektif konstitusi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ini. Itu secara ringkas ya, dalam satu paragraf saja atau dua paragraf. Sementara nanti di originalitas ya, kalau ada di bagian tesis itu originalitas, di listing satu-satu. Penelitian satu oleh ini, tesis tahun ini, tujuan penelitiannya ini, hasilnya begini. Kemudian ini listing 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya untuk mengumpulkan originalitas ya, di bagian itu. Kalau di latar belakang itu naratif ya, dia mengalir saja, dibuat mengalir ya, nggak di listing di latar belakang ya, kayak itu kan ini apa namanya, bahasanya itu kok polos sekali. Bukan di situ tempatnya ya. Di latar belakang itu menggambarkan isu hukum yang menarik orang untuk membacanya. Kayak kita buat novel lah kayak gitu, kita bacanya kayak novel itu nikmat itu, nggak kemana-mana. Begitu ya Pak ya. Siap, clear Pak, makasih. Oke, yang lainnya coba ditulis dulu, nanti kalau mau ada satu kan nanti kita bisa bisa kita diskusikan gitu. Atau nanti secara formal kan didiskusikan dengan pembimbing nanti. Di semester ini beberapa kawan ya sudah mengajukan judul ya, atau mengajukan proses bimbingan ya. Jadi udah mendapatkan pembimbing nih di semester ini. Sudah ya. Sudah sekarang udah keluar, beberapa sudah saya jadi pembimbingnya dan beberapa pembimbingnya orang lain, itulah kira-kira, atau dosen lain. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk menulis proposal di sini, di mata kuliah ini, karena nanti sembari kita berjalan ini atau setelahnya juga Bapak Ibu juga harus berhadapan dengan ini. Jadi mau nggak mau ini ya bukan mau ini harus dikerjakan begitulah. Baik Bapak Ibu, ada? Kalau nggak ada, baik saya akhiri dulu ya. Nanti kita akan bertemu di pekan depan. Mudah-mudahan ada Pak Tisnanta. Karena kita itu tim teaching sebenarnya, saya Pak Tisnanta, kekosongan saya dipenuhi Pak Tisnanta dan sebaliknya begitu juga dalam konteks kami saja ini. Kalau yang dosen lain itu block teaching ya, jadi setengah dosen ini, setengahnya dosen itu ya, supaya nggak repot. Tapi kita juga efisien juga. Nah maksudnya nggak semuanya 16 kali kita berdua terus ya, mati juga gitu. Itu sebenarnya itu kita udah diskusikan di S3 ya. Sejak di S3 di semester lalu di filsafat ilmu kita mengajar 3 orang sekaligus ya, Prof. Jarwo, Pak Tisnanta dan saya menggunakan sistem tim teaching ini. Jadi Prof. Jarwo dulu, Pak Tisnanta, baru saya secara implementatif memberikan masukan-masukan atau materi ke mahasiswa. Nah, ini kita terapkan di mata kuliah metode penelitian juga supaya kita lebih clear ya. Seharusnya saya ingin memacu mahasiswa, karena ini mahasiswa saya khawatir nggak ada bahan yang mau ditanyakan, soalnya belum menghadapi kesulitan ini ya. Takutnya nanti begitu menghadapi kesulitan, kita udah selesai kuliah. Jadi saya nggak berwenang lagi untuk menjawab itu ya, meskipun secara moral saya tetap harus menjawab pertanyaan mahasiswa ya di luar kelasnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja dari saya. Nanti kita ketemu di pekan depan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.